Faslun wa min syuruti sholati al-wudu wa furuduhu sittatun. Setelah bahas tentang kewajiban sholat 5 waktu dan juga kewajiban seorang wali, orang tua kepada anaknya yang sudah tamyiz dan sudah menginjak umur 10 tahun untuk diperintah, dan ketika umur 10 tahun ini dipukul. Jadi ketika sudah tamyiz harus diajari, wajib diajari. Kita 7 tahun, tapi ketika sudah menginjak 9 mau ke 10, kalau meninggalkan sholat dihukum, dipukul yang 3 sampai menyakiti. Sekarang kita bahas mulai tentang sholat. Kita ingat bahwa yang namanya sholat itu adalah ibadah mahdhah. Ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan. Di antara syarat-syaratnya sholat dalam kitab Shulamut Taufik diterangkan adalah wudu atau suci dari hadas kecil. Nanti dalam praktek sesungguhnya yang namanya hadas kecil atau sesuatu yang membatalkan wudu itu diantaranya adalah hilang akal waktu tidur, kecuali tidurnya orang yang duduk, yang menetapkan pandangnya ke bumi, terus bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, sesuatu yang keluar dari salah satu alat kelamin, menyentuh alat kelamin diantaranya itu adalah hadas kecil atau sesuatu yang membatalkan wudu. Ketika kita mau melaksanakan sholat, syaratnya itu harus suci dari hadas kecil. Nah, cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan wudu. Kalau tidak ada air, ya menggunakannya dengan tayamum. Yang namanya syarat itu apa sih? Syarat itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum melaksanakan ibadah itu sampai selesainya ibadah tersebut. Jadi seperti halnya contoh syaratnya sholat, sebelum sholat harus dikerjakan dulu sampai selesainya sholat. Jadi contoh harus dalam keadaan suci dari hadas. Sebelum kita Allahu Akbar melaksanakan sholat takbiratul ihram, harus dalam keadaan suci dari hadas sampai salam. Kok ketika rakaat kedua ketika melaksanakan sholat maghrib ternyata hilang akal, ternyata mengeluarkan sesuatu dari alat kelamin, berarti punya hadas kecil, berarti sholatnya tidak sah. Itu namanya syarat. Syaratnya sholat adalah suci dari hadas. Caranya dengan berwudu. Dalam kitab Safinatun Najah ini dalam kitab tersebut ini ada keterangan tentang syarat-syaratnya wudu. Jadi syarat-syaratnya wudu. Di antaranya ya airnya harus suci, mensucikan. Syaratnya wudu ya, sebelum kita membahas tentang wudu, wudu itu juga sama, adalah ibadah mahdhah yang punya syarat, punya rukun dan sesuatu yang membatalkan wudu. Perhatikan. Sebelum kita melaksanakan wudu, ada 10 syarat yang harus dilakukan ketika mau wudu. Apa yang pertama adalah Islam. Jadi ketika ada orang kafir kok wudu, ya wudunya tidak sah.
harus dalam keadaan Islam, harus tamyiz. Jadi ibarat anak kecil yang belum tamyiz, walaupun wudunya benar, ini wudunya tidak sah. Harus tamyiz, sekitar umur 7 tahun atau sudah bisa istinja sendiri, sudah makan dan minum sendiri, ini tandanya. Atau bisa diajak komunikasi, diomongi nurut, itu tanda tamyiz. Terus suci dari haid dan nifas. Ingat, ketika ada perempuan yang lagi haid atau nifas, ketika dia melakukan wudhu, wudhunya tidak sah, karena harus suci dari haid atau nifas. Dalam keterangan kitab ini bahkan diterangkan bahwa ada orang lagi haid atau nifas melaksanakan wudhu, ini dosa. Ini diantara keharamannya orang haid dan nifas adalah berwudhu. Bukan hanya sholat ya. Kalau sholat kan jelas. Bahkan berwudhunya juga haram ketika lagi haid atau nifas. Jadi kalau ada orang haid atau nifas melaksanakan sholat kan haram. Berwudhunya juga sama, haram. Wa amma yamna'u wusulal ma'ilal basyarah, dan harus suci dari sesuatu yang bisa mencegah air masuk ke pori-pori kulit. Jadi ketika kita mau melaksanakan wudhu, perhatikan anggota tubuh yang nanti terbasuh dengan air, terusap dengan air, itu harus dalam keadaan tidak ada sesuatu yang bisa mencegah air itu masuk ke kulit. Jadi umpamanya seperti tato, tip X, cat, lipstick dan yang lain yang tebal itu harus dibersihkan dulu. Nah, dibersihkan dulu, jangan sampai sudah wudhu tapi ternyata ada bekas cat atau bekas tip X atau yang lain. Nanti wudhunya tidak sah. Wa alla yakuna lal wudhi ma yuhayyirul ma. Dan juga perhatikan ketika kita mau melaksanakan wudhu, di anggota-anggota wudhu yang nanti terkena air, tidak ada sesuatu yang bisa merubah air. Maksudnya merubah air atau merubah kesucian air, merubah air yang suci, airnya tidak suci mensucikan. Contoh, ketika ada tangan kita kok kena najis, ya tentunya disucikan dulu, ya kan? Atau di anggota-anggota itu sebenarnya itu perkara yang suci, tapi ketika masuk atau bercampur dengan air, airnya menyebabkan air itu tidak suci mensucikan, tapi suci tapi tidak mensucikan. Seperti di wajah ada bedak, kalau mau wudhu ya bedaknya atau tata riasnya, ya riasan wajahnya itu ya harus dibersihkan dulu. Sebabnya apa? Ketika nanti wudhu airnya bercampur air dengan bedak, yang air itu tidak suci mensucikan, cuma suci saja. Nah, ini diantaranya. Atau yang lain, kita baru bersih kena lumpur, ya lumpur itu harus dibersihkan dulu. Terus fal ilmu bifardiyatihi, ketika mau wudhu kita harus tahu bahwa wudhu itu hukumnya adalah fardu. Hukumnya
fardu karena syarat sahnya sholat. Jadi seumpama ada orang ditanya, setelah berwudu dia ditanya, kamu kok wudu? Ya kalau mau sholat kan sunnahnya wudu. Berarti dia menganggap bahwa yang namanya wudu itu hukumnya sunnah. Orang itu wudunya tidak sah karena harus tahu kefarduannya wudu atau hukum bahwa yang namanya wudu itu hukumnya fardu. Wa alla ya'taqida fardhan min furudi sunnatan. Dan tidak meyakini bahwa fardu-fardunya wudu itu hukumnya sunnah. Makanya nanti dalam wudu ada yang namanya sunnah, ada yang namanya rukun atau fardu. Orang yang mau melaksanakan wudu itu harus tahu mana itu sunnah, mana itu fardu. Jangan sampai sesuatu yang sebenarnya hukumnya fardu dianggap sunnah. Contoh, ada orang setelah wudu ditanya, kamu sudah wudu? Sudah. Kok membasuh wajah? Kan sunnahnya wudu itu membasuh wajah. Orang itu wudunya berarti tidak sah. Karena apa? Menganggap membasuh muka, membasuh wajah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang seperti itu wudunya tidak sah karena menganggap perkara yang sebenarnya fardu adalah hukumnya sunnah. Terus wa duhulul waqti wal muwala lidaimil hadas. Ketika ada orang yang daimul hadas itu apa sih? Orang yang selalu terus-menerus hadas. Dalam beberapa kitab ini dicontohkan adalah istihadah dan orang salis, orang yang geser terus-menerus mengeluarkan air kencing terus, itu namanya daimul hadas, ya kan? Karena terus-menerus hadas. Mengeluarkan kencing itu kan terus-menerus kan hadas. Baru basuh muka udah kencing, daun basuh tangan sudah kencing. Ini kan berarti namanya daimul hadas. Atau orang yang perempuan yang lagi istihadah, yang mengeluarkan darah dari alat kelaminnya terus, kan? Itu namanya orang yang daimul hadas. Bagi orang yang seperti ini, nanti wudunya beda dengan orang yang normal. Kalau kita mau wudu sebelum duhur masuk sudah wudunya sah. Umpamanya ada orang yang ketika mau melaksanakan sholat maghrib dengan isya dalam satu wudu, berarti kan melaksanakan sholat maghrib dengan wudu itu belum batal. Berarti kan sebelum masuk isya sudah wudu, ini sah bagi orang yang normal. Tapi bagi orang yang daimul hadas ini tidak boleh seperti itu. Wudunya harus sesudah masuk waktu. Jadi umpamanya maghrib baru ada, dia baru boleh wudu, ya kan? Terus wudunya untuk satu waktu, maghrib wudu lagi, walaupun nggak batal untuk melaksanakan sholat isya, harus wudu lagi bagi orang yang daimul hadas. Dan harus mualah ketika mau melaksanakan, ketika lagi wudu harus mualah itu terus menerus. Artinya fardu-fardunya wudu ini membasuh wajah ini sebelum airnya kering itu sudah membasuh tangan, itu namanya harus dia melakukan mualah. Dan syaratnya wudu adalah
harus dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ma'un tahur, air yang suci dan mensucikan. Paham ya? Ini kalau kita mau melaksanakan wudhu itu syarat-syaratnya tadi 10 perkara. Sekarang masuk ke kitab Sulam Utawi yang tadi. Wa min syuruti sholati, wa min syuruti sholati al-wudu. Syaratnya sholat adalah wudu. Wa furudu sitatun, yang namanya fardunya wudu itu ada 6. Fardunya wudu ada 6. Ini ingat, yang namanya wudu ada